perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Farin dari kelas 3 IC. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang sistem komunikasi I2C connection dan juga menerapkannya pada Arduino IDE pada program Slave. Dan juga saya ingin menambahkan beberapa komponen yaitu OLED, LCD I2C, dan DHT11. Langsung saja ke videonya. Konfigurasi komunikasi data I2C adalah pengaturan sistem komunikasi data yang menggunakan protokol I2C untuk menghubungkan beberapa perangkat elektronik dalam satu jalur komunikasi yang sama sehingga dapat saling bertukar data secara terkendali dan sinkron. Secara sederhana, konfigurasi komunikasi data I2C berarti susunan dan pengaturan teknis yang menentukan cara perangkat saling terhubung, berkomunikasi, serta bertukar data melalui protokol I2C agar sistem dapat bekerja dengan baik. Nah, dalam peran perangkat itu terbagi dua, yaitu master sebagai perangkat pengendali komunikasi, misalnya Arduino, dan slave yaitu sebagai perangkat yang dikendalikan, yaitu sensor, LCD, modul, dan IC. Nah, dalam video ini saya akan membahas program dari bagian slave saja. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baiklah, kita masuk ke video pembahasan untuk program. Seperti biasa, kita perlu menghubungkan Arduino pada laptop dan juga menginstal beberapa library yang kita butuhkan. Baik, saya akan mulai dari baris ke-7 sampai 11. Dari baris ke-7 sampai 11 itu merupakan library yang kita gunakan. Kemudian pada baris 14 sampai 16 itu merupakan konfigurasi sensor DHT11 yang menjelaskan sensor DHT11 terhubung ke pin digital 2 dan digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Kemudian pada baris 19 itu merupakan konfigurasi LCD I2C yang menjelaskan alamat I2C LCD adalah 0x27, ukuran LCD 16 kolom kali 2 baris, dan LCD digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Kemudian untuk baris 22 sampai 24 itu merupakan konfigurasi OLED yang menjelaskan resolusi OLED 128 kali 64 pixel dan menggunakan komunikasi I2C, dan juga pin reset tidak digunakan. Kemudian pada baris 27 dan 28 itu merupakan variabel data, yaitu menyimpan nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 dan juga bertipe float karena data memiliki angka desimal. Kemudian kita masuk ke fungsi setup. Pada baris 30 sampai 32 itu menjelaskan Arduino bekerja sebagai I2C slave, kemudian alamat slave 0x08, dan juga fungsi send data akan dipanggil saat master diminta data. Kemudian pada baris 34 sampai 36 itu merupakan inisialisasi sensor DHT11 dan juga inisialisasi LCD dan menyalakan lampu datar. Kemudian pada baris 38 sampai 39 itu merupakan inisialisasi OLED dengan alamat 0x3C dan juga membersihkan tampilan OLED. Kemudian pada baris 41 itu adalah untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 1600. Baiklah, kita akan masuk ke fungsi loop. Pada baris 45 dan 46 itu untuk membaca suhu dan kelembapan dari DHT11. Kemudian pada baris 49 sampai 57 itu untuk menampilkan data di LCD. Nah, untuk baris pertama itu LCD menampilkan suhu, dan untuk baris kedua LCD menampilkan kelembapan. Kemudian untuk baris 60 sampai 62 itu menjelaskan untuk membersihkan layar OLED, kemudian ukuran teks kecil dan warna teks putih. Kemudian pada baris 63 sampai 66 itu untuk menampilkan suhu di OLED. Kemudian pada baris 68 sampai 72 itu menjelaskan untuk menampilkan kelembapan di OLED dan display untuk menampilkan hasil ke layar. Kemudian pada baris 75 sampai 79 itu menampilkan data suhu dan kelembapan di serial monitor. Dan pada baris 81 itu pembacaan dan tampilan data diperbarui setiap 2 detik. Kemudian kita masuk ke fungsi send data. Pada baris 84 sampai 86 itu menjelaskan fungsi ini dipanggil saat I2C master minta data.
dan mengirim data suhu, temperatur, dan data kelembapan. Dan data dikirim dalam bentuk byte agar bisa dikirim melalui I2C. Sekian video yang saya buat pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih, dadah semuanya.